Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal TPA numerik ataupun TPA kuantitatif. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal ataupun tipe-tipe soal TPA lainnya, bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi untuk mempermudah mencari video yang diperlukan. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Kita bahas soal pertama di video kali ini. Sebuah saluran pembuangan limbah rumah tangga seharusnya terbuat dari pipa yang berdiameter 14 cm. Supaya kapasitas saluran tidak lebih kecil dari yang diinginkan, berapa pipa berdiameter 3,5 cm untuk menggantikan sebuah pipa yang berdiameter 14 cm. Kita buat ilustrasinya seperti ini. Kita misalnya membuat saluran rumah tangga, misalnya kan kita mau dengan pipa yang berukuran diameter tadi 14 katanya, dengan panjang tentunya L, kita menginginkan membuang air dari misalkan dari wastafel ke selokan ya dengan jarak L. Maka kita menggantikan pipa-pipa ini dengan ukuran yang lebih kecil, dengan ukuran 3,5, dengan panjang yang tentunya sama. Dan kalau kita tinjau, maka volume air yang melewati pipa yang diameter 14 ini akan kita inginkan sama dengan total volume air yang melewati pipa yang 3,5. Berarti kita meninjaunya dengan cara volume tabung. Di mana volume tabung itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi, dan luas alas itu adalah bisa kita gunakan VR kuadrat kali T kalau kita menggunakan jari-jari, atau seperempat pi D kuadrat kali T kalau kita menggunakan data diameter. Dan dalam hal ini panjang pipa yang kita gunakan itu adalah sebagai tingginya. Dan karena panjangnya kita harapkan sama, maka kita tuliskan volume tabung yang besar dengan menggunakan diameter yang besar akan sama dengan N sekian banyak jumlah volume dengan tabung yang kecil. Jadi kita tuliskan untuk yang volume tabung yang besar, seperempat kali V kali, kita anggap diameternya lebih besar, kita tulis sebagai D kuadrat kali L sama dengan N dikali seperempat kali Pi kali diameter yang kecil kali L. Nah, sampai di sini kita bisa mencoret beberapa hal yang sama. Seperempat Pi-nya kita coret, L-nya kita coret. Maka dengan demikian kita peroleh diameternya pertama adalah 14 kuadrat, berarti 14 kali 14 sama dengan N kali diameter yang kecil adalah 3,5 dikali 3,5. Kita bagi 3,5 dapatnya 4, kita bagi 3,5 dapatnya 4, maka nilai N sama dengan 16. Atau kita bisa simpulkan bahwa N itu sama dengan diameter besar dibagi diameter kecil dikuadratkan. Berarti 14 per 3,5 lalu kita kuadratkan menjadi 4 kuadrat, hasilnya 16. Apabila kita sudah memahami konsepnya, kita bisa langsung menggunakan rumus cepat seperti yang kita tampilkan di akhir video tadi. Kita lanjut ke soal berikut. Kalang, Opi, dan Maya berbelanja di warung yang sama. Untuk berbelanja 3 bungkus keripik dan 8 bungkus permen, Kalang harus membayar sebesar 22.700. Sementara untuk berbelanja 4 bungkus keripik dan 12 bungkus permen, Opi harus membayar sebesar 31.800. Apabila Maya berbelanja 1 bungkus keripik dan 4 bungkus permen, maka Maya harus membayar sebesar titik-titik. Kita anggap keripik sebagai K dan permen sebagai P. Maka untuk kasus yang pertama si Kalang, dia membeli 3 bungkus keripik dan 8 bungkus permen. Itu harganya 22.700. Di kasus yang kedua, Opi membeli 4 bungkus keripik dan 12 bungkus permen. Harganya 31.800. Biasanya kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan yang menggunakan dua variabel, dua hal yang ingin dicari, terbiasa mengeliminasi untuk mencari nilai K-nya berapa, nilai P-nya berapa, lalu kita substitusikan ke pertanyaan yang ditanyakan adalah berapa satu keripik ditambah 4 permen. Tetapi ada kalanya soal-soal seperti ini karena model soalnya TPA tidak terlalu menginginkan kita waktunya terbuang ya untuk mengeliminasi. Biasanya kita bisa menuliskan ini sebagai gini, kita bolak balik persamaannya menjadi 4K tambah 12P sama dengan 31.800.
Lanjutnya 3K ditambah 8P sama dengan 22.700. Lalu kita kurangkan 4 keripik dikurang 3 keripik, 1 keripik, 12 permen dikurang 8 permen, menyisakan 4 permen. Harganya kita kurang, kemudian ini dapatnya 9. Kalau kita hitung, ternyata jawabannya sudah kita peroleh. Kita mau menginginkan 1 keripik tambah 4 permen, berapa harganya? Ternyata sudah kita peroleh bahwa nilainya adalah sebesar 9.100. Jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Sebuah truk mengangkut telur ayam berbagai ukuran, besar dan kecil. Di dalam truk terdapat 238 kotak telur dengan rata-rata jumlah telur dalam setiap kotaknya adalah 4 butir. Namun apabila dihitung dengan cermat berdasarkan ukurannya, maka terdapat 580 butir telur yang termasuk berukuran besar. Sepanjang perjalanan tersebut, truk mengalami kendala perjalanan yang kurang lancar sehingga resiko telur pecah dari telur ukuran kecil adalah 0,5. Berapa butir telur berukuran kecil yang akan pecah selama perjalanan tersebut? Jadi diasumsikan tadi di awal bahwa 238 kotak telur dengan rataan adalah 4 butir. Baik, kita hitung totalnya adalah 238 kita kali 4. Jadi di awal disebutkan bahwa rata-rata jumlahnya itu berarti menyatakan secara umum ada satu kotak telur itu berisi 4 butir. Jika untuk 238 maka tinggal kita kali. Jadi kita dapat 238 dikali 4 kita peroleh 952 butir. Ini termasuk campuran ya, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Dan disebutkan bahwa di sini ada 580 butir yang besar. Maka untuk yang menghitung jumlah yang kecilnya tinggal kita kurangkan 952 kita kurangkan dengan 580, terdapat 372 butir telur yang kecil. Dan resiko pecah untuk telur yang kecil adalah 0,5. Berarti yang pecah adalah nilai peluangnya 0,5 dikali 372. Tinggal kita kalikan, ternyata kita peroleh bahwa jumlahnya berjumlah 186. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Dalam suatu garis terdapat titik-titik yang berurutan yaitu A, B, C, dan D. Apabila panjang BC adalah 19% panjang CD dan AC banding AD sama dengan 2:5, maka persentase BC terhadap AC adalah titik-titik. Kita gambarkan dalam gambar yang tidak berskala, A, B, C, D. Kemudian disebutkan bahwa panjang BC adalah 19% panjang CD. Jadi apabila kita asumsikan bahwa panjang CD ini 100%, maka panjang dari si BC adalah sebesar 19%. Kemudian AC dibandingkan dengan AD adalah 2:5. Kemudian kalau kita tuliskan perbandingannya, AC banding AD 2:5, kita tuliskan ini sebagai 5X, kemudian AC-nya sebagai 2X. Kita lanjut. Yang ditanyakan adalah persentase BC terhadap AC. Yang ditanyakan adalah persentase dari si BC ini terhadap si panjang AC. Berarti AC-nya yang ini. Nah, kita perhatikan dari gambar-gambar yang sudah kita peroleh. Pertama adalah kita mengasumsikan atau kita belum bisa mendapatkan nilai AB-nya berapa. Kita tuliskan misalkan panjang AB ini adalah A. Sehingga kalau A ditambahkan dengan BC, berarti A ditambah 19, kita bandingkan dengan keseluruhannya panjangnya, berarti A tambah 19 tambah 100. Jadi perbandingan dari AC-nya tadi adalah 2. Dan perbandingan dari A ke D totalnya itu adalah 5. Kita kali silang, berarti 5A ditambah 95 sama dengan 2A ditambah 38 ditambah 200. Jadi kita melakukan perkalian silang untuk mendapatkan nilai A terlebih dahulu. Kemudian kita pindahkan A yang 2A ini ke sebelah kiri, kita peroleh 3A. Kemudian sisanya adalah 38 ditambahkan dengan 200, kemudian dikurang 95. Kita peroleh 143. Maka kita akan peroleh nilai A-nya dalam bentuk 143 dibagi 3 adalah 47,6. Kita tulis di sini 47,6.
Jadi persentase BC adalah 19. Kita bandingkan dengan si panjang AC adalah 47,6 ditambah 19. Dalam persentase kita kalikan dengan 100%. Jadi 19 kali 100 berarti 1900. Kita bagi dengan 47,6 ditambahkan dengan 19. Hasilnya adalah 28,5. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Jelita membeli 3 butir telur asin di pasar dengan harga rata-rata 2.000 per butir dan membeli 6 butir telur asin di swalayan dengan harga rata-rata 8.000 per butir. Berapa harga rata-rata keseluruhan? Berarti 3 butir yang harganya 2.000, kita tambahkan dengan 6 butir yang harganya 8.000, kita bagikan dengan jumlah telurnya. 3 ditambah 6 adalah 9. Berarti di sini kita peroleh 6.000, di sini kita peroleh 48.000 dibagi 9, berarti 54.000 dibagi 9. Kita peroleh harganya 6.000. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut. Rata-rata X, Y, dan 24 adalah 22. Berarti X tambah Y tambah 24 dibagi 3 data, hasilnya 22. Berarti X tambah Y tambah 24 sama dengan 66. Maka X tambah Y sama dengan 66 dikurang 24. X tambah Y-nya sama dengan 22. Rata-rata dari X tambah Y adalah X tambah Y dibagi 2. Maka X tambah Y-nya adalah 22 dibagi 2 sama dengan, ini 42. 42, salah hitung ya. 42 dibagi 2 berarti jawabannya adalah 21. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Modus dari data 5, 9, 8, 7, 6, 6, 8, dan 6. Pengertian dari modus itu adalah data yang paling banyak muncul. Maka dari data ini yang paling banyak adalah 1, 2, 3, 6, yaitu muncul sebanyak 6 kali. Maka tanpa rumus, jawaban modusnya adalah langsung di option B, jawabannya 6. Demikian pembahasan soal di video kali ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.